Selamat malam kepada kita semua. Kita puji Tuhan malam ini kita dapat sekali lagi berkumpul melalui Zoom ini. Puji Tuhan dengan adanya Zoom ini kita boleh berkumpul. Jadi mungkin boleh mengurangkan kos elektrik kalau kita Zoom satu sama lain jika dibanding kita pergi berkumpul. Tetapi kita juga akan berusaha untuk berkumpul dalam beberapa waktu akan datang berdoa bersama-sama di gereja. Oke. Bagi yang baru sign in hari ini, saya ucapkan selamat datang dan mari kita sama-sama berdoa untuk beberapa keperluan yang ada dalam gereja, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam studi kita. Kita perlu berdoa. Oke. Jadi saya membaca uh, newspaper online 2 hari lepas. Saya mendapati di kawasan perairan Sebuyau sana, tiba-tiba ada satu kapal, satu apa namanya tuh bas tenggelam, terbalik, ya terbalik itu disebabkan kapal-kapal China. Dia mereka kata masih ada orang yang hilang, kelasinya masih hilang, masih dicari. Jadi bayangkan dengan keadaan angin kencang sekarang, ombak yang besar, yang tinggi. Jadi keselamatan orang-orang yang ada di perairan sana pun juga terancam. Jadi hanya doa saja yang boleh menenangkan, hanya doa saja yang boleh meredakan keadaan ataupun sikap hati kita. Okay. Jadi mari kita sama-sama berdoa dan kita doa untuk diri kita, doa untuk orang lain pada kesempatan ini. Okay. Saya ucapkan selamat datang. Sebelum kita lanjut, mari kita sama-sama datang berdoa. Kita ambil masa saat teduh kita sebelum saya akan pimpin kita dalam doa. Malam ini Tuhan kami bersyukur karena kami dapat hadir bukan karena kekuatan kami. Dunia di sekeliling kami Tuhan seringkali menakutkan kami, seringkali membuat kami rasa seram, seringkali membuat kami rasa tidak ingin berganjak daripada tempat kami. Tapi inilah dunia yang kami hadapi. Oleh itu Tuhan, pada malam ini sebagai orang percaya yang telah tertebus, kami ingin memainkan peranan kami. Berdiri di tengah-tengah untuk negara kami, untuk dunia ini, untuk orang-orang di sekeliling kami, untuk cuaca, untuk persekitaran kami. Kami datang pada malam ini Tuhan. Pakai setiap doa kami Tuhan. Ketika kami berdoa, mampukan kami Tuhan untuk berdoa bersama-sama. Ketika kami berdoa Tuhan, bila firman-firman yang berkuasa itu yang akan berkumandang di udara, yang akan berkumandang di sekeliling kami. Ketika kami mengucapkan firman itu Tuhan yang akan mengambil alih, yang akan mengawal keadaan di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur buat teman-teman yang dapat bersama-sama hadir dalam Zoom ini. Ketika kami memuji-muji Tuhan dalam pujian kami, ketika kami berdoa, kami percaya Tuhan akan terjadi sesuatu yang besar di hadapan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai setiap kami pada malam ini yang berdoa, yang mengkongsikan firman-Mu. Bagi yang tidak sempat hadir malam ini, Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka. Baik juga yang akan menonton melalui YouTube pada besoknya Tuhan, Engkau juga hadir, memberikan kami kegirangan, kekuatan untuk berdoa. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Tuhan menjawab doa, namun di hari yang terbaik, di waktu yang tepat, izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Oh, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Oh, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Oh, ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya, puji Tuhan. Ini lagu uh, dikarang oleh gereja ataupun dikarang oleh dinyanyikan semula.
Haleluya, puji Tuhan untuk adik kita Gabriel yang menyanyikan bersama-sama untuk kita pada malam ini. Oke, haleluya. Dan tahan ya, jika dalam lagu itu sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kamu, saya ingin ucapkan tahan ya untuk tawaran-tawaran. Haleluya. Nah, kita akan membaca daripada firman Tuhan sebagai dasar uh, mesbah doa malam ini. Saya ingin baca daripada Roma pasal 8 ayat 31b, okay? Ya, 31b. Okay? Di situ disebut, okay? Nah, ini tulisan Paulus kepada jemaat di Roma. Seperti yang kita tahu bahwa penulisan kitab Roma ini dia berunsurkan doktrin, pengejaran-pengejaran yang keras kepada jemaat di situ. Okay? Jadi sebegitu kerasnya ajaran ini, ada perkataan-perkataan yang Paulus pakaikan. Okay? Dari segi ya sepertinya keberanian mengalahkan ketakutan. Okay? Jadi dia sebut di situ juga, jikalau Allah di pihak kita, siapa akan melawan kita? Dengan berani. Karena dia mengajarkan kepada orang-orang yang dianggap sudah dewasa iman mereka. Ya, dia ingin mengajar mereka naik tingkat lagi, tidak seperti di kitab kitab Kolose ataupun kitab Filipi. Ya, dia mengajarkan tentang doktrin-doktrin, tentang asas-asas kekristenan dalam kitab Roma ini. Kita baca daripada ayat 31. Roma 8 ayat 31 dikatakan, sebab itu, sebab itu, apakah yang akan kita katakan? Kalau saya baca terjemahan lain disebut begini, apa yang akan kami katakan tentang hal-hal yang luar biasa seperti ini? Dia sudah menjelaskan bagaimana pekerjaan Tuhan terjadi dalam kehidupan jemaat di Roma. Dan bagaimana mereka telah mengalami kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan. Kemudian dia menentang mereka. Dia menentang mereka. Ayat yang seterusnya. Jika Allah di pihak kita, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Terjemahan lain disebut, jika Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat mengalahkan kita ataupun melawan kita? Kita coba garap ataupun kita coba macam lembu lah, kita makan contohnya kita ingat lembu itu makan rumput, dia coba ambil khasiat daripada rumput itu, dia simpan di leher dia. Jadi dia punya, sebelum dia masuk ke dalam perut, rumput itu berada di bagian lehernya sini. Kemudian dia ada proses, dan kemudian mengalirlah proses khasiat-khasiat daripada rumput tersebut. Jadi kita coba pikirkan seperti itu. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ada satu esensi ataupun kepentingan ataupun perkataan yang sangat-sangat signifikan yang kita boleh lihat di sini. Siapakah yang akan melawan kita? Jika kita sendiri menjawab, jika Allah di pihak kita. Kita melihat angin yang ribut yang kuat dalam beberapa hari ini. Kalau hujan itu memang hujan yang sangat kuat. Kalau panas itu memang panas yang sangat tinggi dia punya temperature. Sehingga menakutkan kita. Menakutkan kita melihat situasi keadaan dunia di sekitar kita.
Jadi ketakutan ini yang akan menyebabkan kita tidak yang akan menyebabkan kita mudah putus asa. Oleh karena kita melihat keadaan-keadaan di sekitar kita. Oke. Betapa sedihnya, saya cari ulang sekali lagi, sedihnya saya melihat bahwa tongkang itu terbalik, tongkang besar itu di perairan Sembuyau, terbalik dan kelasinya hilang, belum jumpa. Bagaimana itu terjadi? Kita melihat bahwa kekuatan angin yang luar biasa, sehingga ada orang yang takut untuk keluar untuk mencari ikan, karena ombak yang besar sekarang, angin yang kuat sekarang. Ketakutan. Yes, ketakutan. Seringkali ketakutan itu membunuh kita punya kegembiraan. Okay. Kita takut ini, takut itu. Ya. Kita takut akan bimbang ataupun kita bimbang akan urusan anak-anak kita, urusan suami istri kita, urusan masa depan kita. Kita mulai bimbang, kita mulai takut. Okay. Jadi ketakutan ini boleh menghilangkan kegembiraan ataupun sukacita yang ada dalam hati-hati kita. Tapi Paulus berkata, jika Allah di pihak kita, artinya bersama kita, di dalam barisan kita, di dalam lingkungan kita, di dalam hati kita, dalam hidup kita. Jika Allah di dalam hidup kita, siapakah yang akan melawan kita? Satu perkataan satu statement yang retorik kita boleh kata, yang kita jawab, kita tanya dan kita boleh jawab sendiri. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kata seru di situ. Nah, saudara-saudara, ketika kita membaca ayat ini pelan-pelan, ini menunjukkan bahwa ayat ini adalah ayat pembelaan daripada Allah kepada setiap orang percaya. Artinya dia membela kita. Jika dia di pihak kita, jika dia di pihak kamu, Allah sendiri yang akan membela kita. Amin. Jika ada orang-orang yang mengganggu kamu, yang tidak adil pada kamu, mungkin di sekolah, di tempat kerja, Allah sendiri yang akan membela kita. Jadi kita tidak perlu takut, karena jika kita di pihak Allah, dia sendiri yang akan di depan ataupun membela kita. Dia akan membela kita di hadapan musuh kita. Allah bersama kita untuk menenangkan segala perkara-perkara yang kita hadapi. Ayat yang terakhir itu saja kalau kita hayati, perhatikan dengan baik-baik dan selalu baca, itu membuat ketenangan bagi kita. Amin. Kata-kata ini sangat berarti dan menjadi satu perkataan yang berharga bagi setiap orang yang meletakkan Tuhan, yang bersama-sama dengan dalam hidup dia. Jadi kita tidak perlu bimbang lagi menurut Paulus. Siapakah yang akan melawan kita? Kita tidak perlu khawatir akan apa-apa, karena Tuhan yang bersama dengan kita. Tidak hanya Tuhan yang bersama dengan kita. Kalau Tuhan bersama dengan kita, bayangkan, ratusan ribuan malaikat-malaikat juga yang akan bersama dengan kita. Berarti kita di bagian yang majority. Ada Tuhan, ada malaikat, ada penolong, ada pembela kita. Jadi saudara-saudari, kita tidak perlu bimbang, khawatir. Memang kebimbangan ataupun memang ketakutan itu adalah umum, hal-hal yang umum yang dimiliki oleh semua orang. Tetapi janganlah ketakutan itu, kebimbangan itu akan menghilangkan sukacita kita. Saya tidak tahu dalam gereja kita ataupun di gereja lain, barangkali ada orang yang takut. Barangkali ada orang yang bimbang akan sesuatu, sehingga ketakutan, sehingga kegembiraan dalam hati mereka sudah hilang, sudah tidak ada lagi. Sudah mereka mulai stres, mereka mulai mungkin ingin mencabut nyawa mereka sendiri oleh karena terlalu takut, oleh karena terlalu bimbang. Bayangkan saudari, ketika iblis itu
datang mengambil sukacita itu, maka kita akan bertukar arah hidup kita. Jadi, oleh itu yakinlah bahwa dalam ayat ini berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Oke. Nah, sebagai kesimpulan, ini memberi kekuatan bagi kita. Artinya Tuhan menjamin keselamatan kita. Ya, Tuhan menjaminkan pelindungannya ke atas kita. Ini memberi kesadaran kepada kita bahwa keyakinan iman kita sebagai orang percaya bersandar kepada Dia, kepada Allah. Dan keyakinan inilah yang akan membuat kita tenang. Ya, bayangkan kalau kita menggantungkan, meletak bergayut di satu tali yang kuat, tali yang teguh, maka kita tidak takut. Cuma kita perlu berpegang pada tali tersebut. Jika kita pegang kuat-kuat, maka kita tidak akan jatuh. Tapi kalau kita pegang kuat-kuat pun satu tali yang nipis, yang kita tidak yakin, pasti kita akan khawatir, takut. Okay? Ini memberikan kita ketenangan. Bersama Tuhan ada ketenangan. Jadi ketenangan itulah yang kita perlukan untuk meneruskan kehidupan ini. Melalui ketenangan itulah yang membuat kita mampu untuk berdoa. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kita bersyukur karena kita punya Allah yang memberikan kita keyakinan, yang membela kita, yang melindungi kita, yang akan melawan bagi kita. Haleluya. Semoga kita aman, kita tenang bersama-sama dengan Tuhan kita. Puji Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Dengan iman kami percaya bahwa kami beroleh kemenangan demi kemenangan. Kami menuju kemuliaan kepada kemuliaan. Dengan keyakinan yang ada pada kami pada Tuhan Allah, Tuhan Yesus, kami akan meroleh kemenangan demi kemenangan. Tuhan, ketika kami masih berada di dunia ini, pasti kadang-kadang kami bimbang, kami khawatir. Jadi oleh itu Tuhan, firman-Mu berkata kepada kami pada hari ini, jika Tuhan di pihak kami, Tuhanlah sendiri yang akan membela kami. Tuhanlah yang sendiri akan melindungi kami. Tuhan sendirilah yang akan menjaga melihara hidup kami. Dan Tuhan sendiri juga yang akan menyediakan apa yang kami perlukan. Jadi bersyukur Tuhan karena di dalam Engkau banyak janji-janji yang akan digenapi, yang akan kami terima dalam hidup kami. Biarlah kami tenang Tuhan, hingga kami dapat berdoa. Biarlah kami tenang Tuhan, sehingga kami fokus terus kepada Engkau. Haleluya Tuhan, berkati jemaat ini, agar mereka juga dapat mengalami hal yang indah, oleh karena keyakinan mereka tetap pada Tuhan. Ketika mereka bersama dengan Tuhan, maka tidak satupun yang dapat melawan mereka. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Kita fokuskan doa kita kepada beberapa perkara doa yang akan disampaikan oleh teman-teman lain. Oke, shalom, selamat malam semua. Terima kasih Pastor. Dan mari kita teruskan kepada bahan doa yang pertama, yaitu cuti semester. Oke, tujuan cuti semester adalah untuk memberikan peluang bagi mahasiswa-mahasiswi untuk berehat dari kegiatan akademik dan melakukan kegiatan yang menyenangkan. Cuti semester juga peluang untuk melawat, membantu keluarga, atau melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Dengan memanfaatkan cuti semester dengan baik, mahasiswa-mahasiswi dapat kembali ke sekolah atau ke universitas dengan keadaan yang lebih segar dan siap untuk belajar. Next slide. Thank you, Frankie. Oke, mari kita renungkan ayat firman Tuhan yang tetap terpapar nih, yaitu dari 1 Petrus bab 4 ayat ke-10. Firman berkata, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh
tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Oke, next slide. Oke, perkara doa, yaitu poin yang pertama, doakan agar para pelajar akan mendapat rehat dan pembaharuan minda dan tubuh selama cuti semester. Saya tambah sini rohani lagi ya. Doakan agar mereka dapat belajar dan menerongka perkara baru dan apabila kembali menjadi seorang pelajar yang lebih baik dan orang yang lebih baik. Poin yang kedua, doakan untuk tetap fokus pada tujuan, untuk tetap berada di jalur dengan pendidikan dan membuat kemajuan menuju impian mereka. Poin ketiga, doakan untuk perlindungan Tuhan sepanjang cuti semester, mereka dilindungi dari bahaya baik secara jasmani maupun rohani. Doakan juga agar mereka dapat membuat pilihan yang bijaksana dan menghindari godaan dunia ini. Poin yang keempat, doakan supaya diberkati dengan kesehatan dan kekuatan yang baik agar tetap sehat dan memiliki tenaga untuk menikmati percutian mereka. Oke, mari kita sama-sama naikkan doa ini dan saya amini doanya nanti. Oke, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk bahan doa ini ya Tuhan. Dan terima kasih juga ya Tuhan untuk kesempatan kami dapat berkumpul sekali lagi dalam mesbah doa secara talian ini pada minggu ini Tuhan. Dan terima kasih untuk Pastor Ding ya Tuhan yang telah menyediakan bahan doa ini Tuhan. Kami percaya semuanya ini adalah daripada Engkau ya Tuhan. Rema yang dia dapat daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau yang akan membimbing setiap kami ya Tuhan, terutamanya kami yang menjadi pembawa bahan doa pada malam ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami ya Tuhan. Dan Tuhan, jiwa kami ingin menyadari Tuhan bahwa berdoa adalah satu privilege ya Tuhan yang harus kami hargai, di mana kami akan dapat bersekutu secara intim dengan Engkau ya Tuhan. Dan begitu juga berdoa adalah satu perkara baik ya Tuhan yang kami dapat lakukan untuk bangsa kami, untuk negara kami, generasi kami maupun untuk manusia sejagat Tuhan. Karena berdoa dapat memberikan ya Tuhan, kami dapat menabur sesuatu yang baik di udara ya Tuhan, di dalam kehidupan seseorang ya Tuhan, ataupun dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bahan doa yang pertama yaitu cuti semester ini Tuhan. Kami berdoa khususnya untuk mahasiswa-mahasiswi yang telah tamat pengajian mereka pada semester kali ini Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena selama mereka berada di sini bersama-sama kami melayani di BEM Central City Tuhan, kami sangat diberkati oleh pelayanan mereka Tuhan. Tuhan, kami angkatkan mereka ke tangan-Mu Tuhan, mereka yang sudah tamat pengajian dan tidak kembali lagi selepas cuti semester ini Tuhan. Engkau memberkati kehidupan mereka selepas ini Tuhan. Engkau menyediakan, kami percaya Tuhan, Engkau menyediakan sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan mereka selepas ini Tuhan. Kami berdoa agar mereka terus percaya, terus mencari dan mendengarkan Engkau ya Tuhan, mengandalkan Engkau di dalam setiap langkah ataupun keputusan ataupun perancangan masa depan mereka Tuhan. Mereka akan mau mencari Engkau terlebih dahulu Tuhan, mencari pimpinan-Mu dalam keputusan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak yang bercuti semester ya Tuhan, supaya Engkau memberkati percutian mereka Tuhan, agar mereka merasa bersyukur ya Tuhan, karena mereka dapat menikmati cuti semester pada kali ini bersama keluarga-keluarga mereka yang tercintai Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa agar mereka menghargai setiap waktu dan masa yang mereka ada bersama keluarga mereka. Ya Tuhan, dan Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan dengan fellowship ataupun dengan persekutuan yang indah bersama keluarga mereka Tuhan. Dan Tuhan, biarlah mereka menjadi garam dan terang Engkau di tengah-tengah keluarga mereka ya Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, agar
anak-anak ini tetap fokus kepada tujuan mereka ya Tuhan, untuk menghabiskan pendidikan mereka ya Tuhan, untuk mencari jalan kehidupannya lebih indah di hadapan Tuhan, dan Tuhan agar mereka terus beriman kepada Engkau Tuhan, bahwa mereka harus mengerjakan masa depan mereka ya Tuhan dengan baik ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau terus melindungi mereka juga Tuhan sepanjang cuti semester ini, agar mereka dilindungi, dijauhkan dari bahaya-bahaya yang ada di sekeliling mereka Tuhan, baik secara jasmani pun maupun rohani ya Tuhan. Kami berdoa juga agar mereka akan membuat pilihan yang bijaksana dan yang tepat untuk menghindari setiap godaan ataupun setiap permasalahan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami doakan juga supaya Engkau memberkati setiap anak-anak kami Tuhan, yang bercuti semester dengan kesehatan yang baik, dengan kekuatan yang baik, agar tetap sehat dan memiliki tenaga ataupun drive yang baik untuk menikmati percutian mereka dan melakukan yang seterusnya untuk masa depan mereka Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, berikan mereka ya Tuhan, berikan mereka hati ya Tuhan untuk mengutamakan Engkau, mencari Engkau di dalam kehidupan mereka setiap hari semasa cuti semester ini Tuhan, karena mereka memiliki waktu yang banyak Tuhan. Biarlah mereka Tuhan memberikan priority untuk mencari Engkau di dalam setiap hari di dalam percutian mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa anak-anak ini Tuhan akan kembali dengan sukacita, dengan sesuatu yang baru ya Tuhan daripada cuti semester ini ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, selamat malam semua. Ya, untuk perkara doa yang kedua, yaitu kemasukan ke IPT. Oke. Memasuki alam pengajian tinggi adalah sebuah perjalanan yang penting dan mencabar. Anda akan belajar perkara-perkara baru, bertemu orang-orang baru, dan menghadapi cabaran baru. Semuanya baru. Namun, jika Anda mempersiapkan diri dengan baik, Anda akan dapat berjaya di sana. Beberapa persiapan ke IPT, so kita lihat yang pertama, mempersiapkan mental. Memasuki IPT akan menjadi pengalaman yang baru bagi Anda, bagi anak-anak kita. Bersiaplah untuk menghadapi cabaran baru dan belajar untuk mandiri. Poin yang kedua, mempersiapkan diri untuk networking. Networking adalah penting untuk berjaya di IPT. Mulailah membangun jaringan dengan kawan-kawan sekelas, pensyarah, dan profesional di bidang yang Anda minati. Poin ketiga, mempersiapkan diri untuk belajar mandiri. Di IPT, Anda akan lebih banyak belajar mandiri. Bersiaplah untuk belajar di luar jam kuliah dan mencari sumber belajar tambahan. Keempat, fokuslah. Selain pelajaran diutamakan, fokus dan utamakan Tuhan di sepanjang perkuliahan Anda. Kita lihat, renungkan ayat ini. 2 Petrus pasal 1 ayat 5 hingga 8. Justru karena itu, kamu harus dengan bersungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Oke, perkara doa untuk perkara yang kedua nih. Kita doakan agar para pelajar akan mendapat
Oh no, bukan slide-nya kan? Oke, saya skip, sorry. Oke, doa agar pemberian minda dan tubuh selama. Oh, ini perkara 1, Pak Pastor. Satu mungkin baca di apa di Oh WhatsApp. ya kah? Ya, So sorry. ini adalah perkara yang pertama. Oke. So, saya baca dari WhatsApp. Oke. Perkara doa kita doakan yang pertama. Bersyukur kepada Tuhan atas peluang bagi anak-anak untuk belajar dan bertumbuh di lingkungan yang baru. Yang kedua, kita berdoa agar di IPT anak-anak akan diberi kekuatan dan bimbingan untuk menghadapi cabaran yang akan mereka hadapi. Doakan agar mereka dapat bertemu kawan-kawan yang dapat mengangkat dan membangun hubungan yang sehat. Mereka akan tetap fokus pada tujuan mereka sehingga dapat berjaya menyelesaikan kuliah. Yang ketiga, berdoa agar mereka terlindung dari segala bahaya, baik jasmani maupun rohani. Mereka dilindungi dari pengaruh yang buruk dan bimbing mereka untuk hidup di dalam kebenaran dan kasih-Mu. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kudus dan mulialah nama-Mu Tuhan, karena Engkau selalu baik terhadap kami. Walaupun kami selalu lupakan Engkau, namun Engkau tetap sentiasa setia menjaga dan memberkati kami setiap hari. Ya Bapa, oleh karena besarnya kasih-Mu Tuhan kepada hamba, maka Engkau telah memilih hamba sebagai salah seorang pendoa pada malam ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan mengiringi dan membimbing setiap kata doa yang keluar dari mulut hamba. Bapa, hamba angkatkan perkara doa yang kedua ini ke dalam kehadiran-Mu. Kami menyerahkan ya Bapa anak-anak kami yang baru mendaftar ke mana-mana IPT, sama ada IPT dalam negara maupun di luar negara. Kami bersyukur ya Bapa karena Engkau telah memberi peluang kepada anak-anak kami untuk belajar dan bertumbuh dalam lingkungan suasana pembelajaran yang baru. Bapa, kami berdoa juga kiranya Engkau ya Tuhan memberikan mereka kekuatan dan sentiasa membimbing mereka dalam masa mereka menghadapi segala jenis cabaran di hadapan mereka. Dan biarlah mereka dipenuhi dengan hikmat dan bijaksana agar setiap kali mereka menghadapi masalah di lingkungan mereka Tuhan, mereka sentiasa mendapatkan langkah-langkah penyelesaian yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa, berkati juga mereka ya Tuhan dengan kawan-kawan seiman yang baik, kawan-kawan yang sentiasa berpikiran positif, agar mereka akan dapat mengangkat dan membentuk hubungan yang sehat di antara mereka, antara satu sama yang lain. Kiranya Bapa, dengan persekitaran rakan-rakan seiman yang positif, mereka akan dapat tetap fokus kepada tujuan pembelajaran mereka. Sehingga ya Bapa, suatu hari nanti mereka akan dapat berjaya menamatkan pengajian mereka dalam masa yang tepat. Ya Tuhan, kami berdoa juga Bapa, kami memohon kuasa Roh Kudus Tuhan agar sentiasa menyertai dan melindungi anak-anak kami dari segala bahaya yang boleh merosakkan mereka, sama ada secara jasmani maupun rohani ya Bapa. Lindungilah mereka Bapa daripada pengaruh yang tidak sehat di sekeliling mereka, serta bimbinglah mereka untuk hidup di dalam kebenaran dan kasih-Mu. Ya Tuhan, tidak lupa juga ya Bapa, hamba berdoa, hamba serahkan anak-anak kami yang masih bergelut untuk mencari dan memohon penempatan ke IPT untuk menyambung pendidikan mereka. Kiranya Tuhan Engkau akan menjawab doa-doa kami dengan memberkati anak-anak kami dengan tawaran-tawaran khusus dan tempat terbaik mengikut rancangan-Mu bagi setiap anak-anak kami ya Bapa.
Bukakanlah hati mereka ya Tuhan, agar mereka dapat melihat kebaikan-Mu dan sentiasa bersyukur dalam semua perkara yang mereka terima dalam hidup mereka, walaupun kemungkinan kursus yang ditawarkan kepada mereka tidak yang mereka mohon pada asalnya. Oh ya Tuhan, terpujilah nama Bapa. Kami mengucapkan terima kasih Bapa, walaupun tidak sempurna doa kami Tuhan. Semuanya ini hamba minta dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Shalom, selamat petang, puji Tuhan. Kita masih lagi dalam sikap dan sifat berdoa. Persiapkan hati kita untuk terus berdoa untuk perkara yang ketiga, yaitu konflik di tempat kerja. So, sedikit description untuk perkara doa yang ketiga ini. Konflik di tempat kerja adalah perkara yang umum terjadi. Konflik boleh terjadi kerana banyak sebabnya. Contoh pendapat yang berbeza-beza, persaingan, ataupun perbezaan nilai. Konflik yang tidak dikelola dengan baik dapat kesan negatif pada produktiviti, moral, dan kesihatan para pekerja. Okay, slide seterusnya, beberapa saranan dalam menangani konflik. Okay, perkara yang pertama, ataupun saranan yang pertama, yaitu komunikasi yang efektif. Okay, berbuallah dengan orang yang Anda berkonflik dengan dan dengarkan pendapat mereka dengan fikiran terbuka. Kemudian saranan yang kedua, bersikaplah hormat. Okay, bahkan jika Anda tidak setuju dengan orang lain, penting untuk tetap bersikap hormat. Hindari menggunakan kata-kata kasar atau menyinggung. Saranan yang ketiga, bersikap terbuka untuk kompromi. Tidak semua konflik dapat diselesaikan dengan cara yang diinginkan. Ada masanya Anda perlu berkompromi untuk mencapai solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Perkara yang keempat, saranan yang keempat, jika Anda tidak dapat menyelesaikan konflik sendiri, mintalah bantuan dari senior yang layak. Berdoalah dan berpuasalah jika perlu untuk penerobosan terjadi. Haleluya. Mari kita lihat firman Tuhan yang dipetik daripada 1 Petrus bab 3 ayat ke-9, yaitu dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Haleluya. Mari kita lihat perkara doa. Yang pertama, bagi Anda yang sedang marah dan kecewa dengan seseorang di tempat kerja, tabahkan hati dan saling memaafkan. Doakan agar diberi kekuatan untuk mengampuni orang itu. Namakan jika ada. Bagi Anda yang tertekan dan kecewa dan tidak tahu apa yang perlu dilakukan, mohon kekuatan dan hikmat dari Tuhan untuk menghadapi konflik ini dengan cara yang damai dan konstruktif. Roh Kudus membantu mereka untuk mendengarkan orang lain dengan fikiran terbuka dan untuk memahami perspektif mereka. Perkara yang terakhir, berdoa agar mereka dapat menyelesaikan konflik yang timbul di tempat kerja. Doakan agar Tuhan membawa kedamaian dalam situasi tersebut dan mereka dapat menemukan penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak. Tuhan, bantulah mereka untuk saling memahami dan menghormati satu dengan yang lain agar mereka dapat bekerja sama secara produktif. Haleluya. So, bahan doa kita yang ketiga adalah bahan doa untuk bagi kita semua yang sedang bekerja. So, jika pada saat ini dan pada waktu ini Anda mengalami cabaran seperti yang dinyatakan dalam perkara ketiga ini, maka marilah ambil waktu berdoa, bertanyakan kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan campur tangan kerana hikmat itu datang daripada Dia. Dan ada firman berbunyi, Dialah jalan, maka Dia juga jalan kebenaran dan hidup. So, kalau kita cari sumber yang tepat, maka pasti kita akan menerima jawapan yang tepat. So, mari kita berdoa, puji Tuhan. Haleluya.
Haleluya dan haleluya. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur karena Engkau sungguh baik. Kami sangat-sangat gembira ya Tuhan, karena hidup kami adalah biji mata Engkau. Kami percaya Tuhan banyak perkara dalam hidup kami yang perlu kami pelajari, yang perlu kami perbaiki, dan ada juga perkara yang perlu kami pertingkatkan. Karena hidup kami seharusnya upgrade setiap saat, setiap waktu. Kami juga berdoa ya Tuhan, khususnya perkara doa kita yang ketiga, yaitu berkenaan dengan konflik di tempat kerja Bapa. Sukar bagi kami sebagai manusia untuk mengendalikan bila ia berkaitan tentang emosi Bapa, percanggahan pendapat, percanggahan status dan sebagainya Bapa. Apa kami mau ya Tuhan, Engkau curahkan kedamaian, Engkau curahkan toleransi, Engkau curahkan ya Tuhan saling memahami satu sama yang lain. Engkau curahkan juga ya Tuhan satu pendapat yang ada sehaluan tanpa melibatkan ya Tuhan kedudukan, status dan sebagainya Tuhan. Karena kami Tuhan, kami impikan suatu atmosfer, satu environment yang indah dalam suatu pekerjaan. Tapi ya Tuhan, kami berdoa bagi kami yang mengenali Engkau sebagai juru selamat. Tuhan, Engkau berikan kami kekuatan, Engkau berikan kami keberanian, Engkau berikan kami hikmat. Malah Engkau juga berikan kami pengetahuan ya Tuhan, untuk bagaimana untuk kendalikan situasi ini Bapa. Karena ya Tuhan, Engkau sentiasa mengingatkan kami bahwa di tengah-tengah ini ya Tuhan, kami adalah terang dan garam Engkau. Dan kami harus ya Tuhan menunjukkan suatu teladan, suatu sikap, satu sifat yang seharusnya mencerminkan identiti Kristus dalam hidup kami kepada community Bapa. Karena itu juga merupakan kesaksian yang hidup yang harus kami Tuhan memperkongsikan kepada sahabat-sahabat kami. Ajari kami ya Tuhan untuk bertenang sebelum berkata, sebelum menentang. Ajari kami untuk Tuhan, untuk filter setiap apa yang dalam pikiran ya Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu ya Tuhan, memimpin kami ya Tuhan. Engkau rapi lidah kami ya Tuhan dengan perkataan yang tepat, supaya kata-kata kami ya Tuhan kami adalah problem solver. Kami juga adalah orang yang akan menenangkan situasi, menenangkan keadaan ya Tuhan. Karena itulah Engkau mencipta kami Tuhan, yaitu lebih daripada kebiasaan. Di mana dalam keadaan kebiasaan kami dapat mengubah keadaan itu menjadi lebih baik, menjadi lebih sempurna, lebih tenang ya Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, karena Engkau bekerja dalam hidup kami. Tuhan, jika kami mempunyai kelemahan dalam cara komunikasi kami, kelemahan cara kami berpikir, Tuhan, Kau berikan kami, Tuhan, hikmat ataupun platform untuk kami pelajari dan meningkatkan, Tuhan, cara komunikasi yang tepat, cara berpikiran yang tepat, ya Tuhan, dan juga cara untuk mengatasi yang lebih tepat, ya Tuhan. Karena Tuhan, kami mau, Tuhan, kami akan sentiasa menjadi orang yang sangat positif di kalangan community, ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan supaya kata-kata kami sentiasa memberikan satu ketenangan kepada suatu keadaan itu sangat tegang ya Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan Engkau bekerja di saat kami juga serahkan setiap ruangan kerja ya Tuhan. Setiap kawan-kawan kami, sahabat kami ya Tuhan, memiliki roh yang tenang dan juga memiliki pikiran yang menuju kepada goal suatu agensi, suatu jabatan, melengkapi Tuhan sasaran suatu jabatan Bapa, tapi perlukan kesatuan ya Tuhan. Jika ada konflik ya Tuhan, kami berdoa Tuhan supaya keadaan itu di bawah naungan Engkau, dan kami berdoa supaya Tuhan Kau akan menghantar orang yang tepat yang dapat mengatasi masalah itu Bapa. Karena kami percaya Tuhan Kau cipta kami dengan suatu tujuan yang melengkapi keadaan yang tidak dapat dilengkapi ya Tuhan. Haleluya, Engkau sungguh baik Bapa. Kami sangat bersyukur atas bahan doa ini. Ajari kami untuk dalam apa jua keadaan, sama dalam keadaan tenang ataupun tidak, dalam keadaan tegang ataupun tidak Tuhan, lidah kami, roh kami akan sentiasa berkomunikasi dengan Kau Bapa. Keadaan akan berubah karena kami sadar dan kami tahu roh yang tinggal dalam hidup kami lebih besar daripada keadaan yang di luar. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami serahkan bahan doa ini ke tangan Engkau ya Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar, Engkau bekerja, atmosfer berubah. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, baik kita semua percaya katakan, amin. Ya, shalom semua. Selamat malam dan mari kita lihat
Perkara doa yang keempat yaitu kegiatan gereja BMCC, yaitu yang A ataupun yang pertama Haiti yang akan diadakan pada 29 Julai bersama dengan hari Sabtu, dan yang kedua ibadah mingguan kita, ibadah hari Ahad pada 30 Julai ya. Jadi, seterusnya untuk perkara doa ini, berdoa untuk kegiatan gereja BMCC, kita mohon Tuhan memberi bimbingan dan kekuatan untuk membuat ataupun melakukan ataupun menjalankan kegiatan tersebut menjadi produktif. Yang kedua, berdoa agar setiap kegiatan yang dilakukan akan berimpak positif bagi komuniti di sekitarnya dan sebagai sarana untuk menjangkau orang-orang yang belum mengenal Tuhan dan untuk menjadi saksi Kristus di dalam komuniti. Yang ketiga, berdoa kepada Tuhan agar jadikan kegiatan gereja menyenangkan bagi semua orang yang terlibat di dalamnya, saling mengenal dan untuk membangun hubungan yang baik. Berdoa juga agar kegiatan-kegiatan tersebut sebagai sarana untuk bersenang-senang dan untuk melepaskan diri dari stres, sehingga dapat menikmati kebersamaan dengan orang-orang yang kita sayangi. Yang keempat, lebih dari itu, kegiatan tersebut sebagai sarana untuk mempermuliakan nama Tuhan. Baik, mari kita sama-sama akadkan perkara doa yang keempat ini bagi dua aktiviti ataupun kegiatan gereja yang akan diadakan pada ujung minggu yang akan datang ini. Oke, mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan di atas kesempatan yang Kau telah berikan untuk saya memimpin doa yang keempat pada malam hari ini. Tuhan, Kau telah memberi jalan dan membuka jalan bagi kami Tuhan untuk menyatakan hati kami pada malam hari ini, khususnya untuk aktiviti gereja yang pertama yaitu Haiti yang akan dijalankan pada hari Sabtu akan datang ini Tuhan. Percaya Engkau merencanakannya bagi kami Tuhan, dan Engkau akan membuka jalan, memberikan kekuatan bagi ibu-ibu, malah wanita-wanita yang ada di BMCC, khususnya yang telah menjadi EJK bagi pelaksana aktiviti tersebut Tuhan, untuk dapat melakukan setiap bahagian aktiviti ataupun tanggung jawab yang telah diamanahkan kepada mereka Tuhan. Biarlah tugas-tugas yang mereka telah jalankan Tuhan menjadi satu perkara yang menyenangkan hati mereka untuk menjadi satu kesatuan yang kuat Tuhan, meningkatkan iman mereka, menaikkan kekuatan diri mereka, karena kami percaya Tuhan menyertai setiap pribadi wanita-wanita, ibu-ibu yang menyertai ataupun yang telah diamanahkan untuk menjalankan setiap bahagian EJK bagi melaksanakan Haiti ini Tuhan. Beri mereka kesehatan yang baik Tuhan. Beri mereka masa yang mencukupi Tuhan untuk mereka membahagikan masa harian mereka dengan persiapan untuk mereka mempersiapkan Haiti tersebut Tuhan. Biarlah segala penat lelah mereka Tuhan lihat setiap usaha mereka, karena kekuatan datang daripada Tuhan, karena Tuhan sentiasa memimpin, membimbing setiap pribadi wanita-wanita ini Tuhan, agar mereka terus kuat dan saling memberkati satu sama yang lain, saling menyokong satu sama yang lain Tuhan, bukan saja dari segi persiapan penyediaan makanan, tempat, malah mereka akan diberikan hidangan rohani yaitu firman Tuhan. Berkati juga dan urapi hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan bagi mereka. Biarlah
penyertaan ibu-ibu dari sekitar kawasan Semerahan atau daerah Semerahan ini Tuhan, juga menjadi satu saksi bagi Kristus di Semerahan ini, dan mereka akan kembali ke tempat mereka masing-masing Tuhan, akan memberi kekuatan kepada mereka untuk memberitakan berita baik yang mereka dengar daripada Haiti ini Tuhan, karena bukan semata-mata satu aktiviti ataupun satu perjumpaan biasa-biasa, tapi kami percaya Tuhan bahwa perkara ini Tuhan yang akan bersama mereka, akan memberi kekuatan kepada mereka, akan mengurapi hidup mereka, dan agar mereka menjadi berkat, agar mereka menjadi saksi Tuhan di mana tempat mereka berada di daerah Semerahan ini. Biarlah jiwa-jiwa yang ada di sekitar Semerahan ini Tuhan akan bangkitkan, khususnya melalui wanita-wanita, ibu-ibu yang sama-sama melakukan aktiviti ini dalam satu kesatuan yang indah yang Tuhan rencanakan bagi gereja kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau mempergunakan ataupun memakai BM Center City untuk melakukan kegiatan ini Tuhan. Karena kami percaya rencanamu terjadi di Semerahan ini. Biarlah Center City menjadi terang, menjadi garam di daerah Semerahan ini, untuk menjadi saksimu di daerah Semerahan ini. Oh, terima kasih juga Tuhan untuk masa yang ibu-ibu ataupun wanita-wanita telah luangkan untuk mempersiapkan setiap perkara bagi persiapan Haiti ini Tuhan, di mana apapun yang mereka telah lakukan dan rencanakan, biarlah Tuhan yang memberi keperluan, mencukupkan segala keperluan mereka Tuhan, baik keuangan, baik apapun yang mereka telah persiapkan, Tuhan menyertai mereka, Tuhan menyediakan bagi mereka. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Begitu juga Tuhan kami berdoa bagi pelayan-pelayan ataupun bagi setiap yang melayani pada hari Ahad akan datang ini Tuhan, khususnya tim-tim praise and worship, pimpin pujian bersama dengan pemain-pemain musik, begitu juga dengan pelayan-pelayan yang lain, dan juga guru-guru sekolah minggu yang ada, dan juga hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari Ahad ini Tuhan. Kau pakai mereka semua Tuhan, Kau beri mereka kesehatan yang baik Tuhan, Engkau beri mereka hati yang tenang Tuhan, hati yang bersiap untuk melayani, agar jiwa-jiwa yang datang bersama-sama dalam persekutuan pada hari Ahad Tuhan akan memperoleh satu pembaharuan dalam hidup mereka Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan agar jiwa-jiwa, agar keluarga yang selama ini tidak mempunyai kesempatan, tidak memiliki masa, tapi Tuhan menyediakan waktu untuk mereka, Tuhan membuka ruang untuk mereka, agar mereka dapat datang sama-sama bersekutu di tempat ruangan ibadah gereja pada hari Ahad ini. Terima kasih Wali Surga atas penyertaan-Mu dalam kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di BM Center City, dan biarlah semuanya kami lakukan bukan demi manusia, tetapi untuk kemuliaan kerajaan Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, puji Tuhan, terima kasih kepada yang terlibat, baik Sis Margaret, Brother Sanjay, Sis Mary, Cikgu Ruda. Puji Tuhan, kita sama-sama berdoa, dan saya berharap dimanapun kita, walaupun kita tidak bertugas, tetapi mari kita sama-sama menyokong doa-doa yang telah kita sediakan. Oke. Jika kamu ada perkara doa yang ingin disampaikan untuk gereja, mungkin boleh kontak saya ataupun istri saya, supaya kita boleh bawa dalam doa bersama-sama. Ya, seperti ini. Haleluya. Nanti selepas daripada mezbah doa ini, kita ada satu briefing untuk kelompok sel. Jika Anda ingin tetap bersama, dipersilakan. Tidak lama lah, mungkin dalam 10 minit, 15 minit sebelum kita pulang ke tempat kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih. Sekali lagi aku ingin memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di BM Center City, yang kecil, muda, dan dewasa. Kiranya Tuhan Engkau lawat mereka satu persatu dalam keadaan mereka yang lemah tubuh. Tuhan beri kesembuhan.
Ya keletihan, Tuhan beri kekuatan yang baru, kekuatan yang ekstra dalam kehidupan mereka sebagai keluarga. Biarlah Tuhan tambahkan berkat dan urapan-Mu atas keluarga mereka. Biarlah kebahagiaan akan menjadi milik mereka, akan menjadi bagian mereka. Ampun nama Yesus memberkati para suami, para istri, para hubungan-hubungan yang ada. Kiranya Tuhan Engkau memberikan satu hubungan yang indah, hubungan yang luar biasa. Jika selama ini hubungan yang biasa-biasa terjadi, tapi biarlah Tuhan yang sekali lagi mengirimkan anggur yang manis yang akan dinikmati oleh pasangan suami dan istri, sehingga menimbulkan kebahagiaan, menimbulkan sukacita dalam hubungan mereka. Terima kasih buat anak-anak kami, jika di antara mereka yang masih belajar, Tuhan tambahkan hikmat, Tuhan tambahkan kebijaksanaan. Terima kasih Bapak, kami ingatkan saudara-saudara mara kami, adik-adik kami, kakak kami, baik ibu-ibu, bapak-bapak yang lemah tubuh, yang sudah berusia. Tuhan, biarlah Tuhan penghiburan daripada Allah akan tinggal tetap dalam hati mereka, sehingga mereka terus menantikan Tuhan dalam hidup mereka dengan penuh bersemangat. Terima kasih Bapak, terpujilah nama. Aku ingin memberkati jemaat ini, bila berkat-Mu Tuhan dicurahkan, berkat pelindungan, berkat kesehatan yang baik. Tuhan, ketika cuaca yang tidak menentu pada hari terakhir ini, ketika kami harus berada di rumah, ketika kami berada di luar, Tuhan lindungi kami, Tuhan jaga kami. Baik tubuh kami, biarlah kami juga alert untuk memelihara, sehingga tubuh kami tetap sehat, tetap kuat, dan dapat meneruskan kegiatan-kegiatan kami. Tuhan, terima kasih, terpuji nama-Mu. Kami berdoa, membungkusi setiap jemaat ini Tuhan dengan kuasa darah Yesus. Mereka dipelihara, dijaga, dilindungi, yang traveling, yang berjauhan dengan keluarga, Tuhan juga tetap bersama-sama dengan mereka. Tuhan, ketika mereka di udara, ketika mereka di darat, ketika mereka di laut, Tuhan juga di depan, di kiri, di belakang, di kanan mereka, sehingga mereka dapat tiba di destinasi dengan baik dan pulang dalam keadaan yang baik. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk Gereja BM Central City. Tuhan, Engkau tambahkan baik berkat-berkat yang belum pernah kami pikirkan, dicurahkan ke atas berkat ini. Haleluya. Terima kasih Bapak. Biarlah kasih daripada Allah kita menyertai Anda semua. Biarlah damai sejahtera daripada Roh Kudus dan penyertaan daripada Immanuel, Yesus Kristus yang akan bersama-sama dengan kita sampai kita bertemu. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya.